Hey guys, what's up? Selamat datang kembali di channel saya Bahas Sejarah bersama saya Kotor tentunya. Dan di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita mengenai masa kecil Putra Sang Fajar di bab yang di bagian yang ke-5. Bagian kelima berjudul Pelajaran dari Bapaknya. Pelajaran dari Bapak. Sebagai seorang guru sekaligus orang tua, bapaknya mengajarinya banyak hal pada anak-anaknya agar mereka cerdas dan pintar. Saat umur 7 tahun, Karno sudah mendapatkan pelajaran membaca yang harus diikutinya berjam-jam, sampai ia bosan dan mengantuk. Harus langsung bisa menuliskannya pula. Bapaknya tak peduli anaknya sudah lelah, entah sudah berapa puluh kali ia menguap, entah sudah berapa kali pula ia menahan diri agar tidak terkantuk-kantuk. Untuk mengidip saja rasanya berat sekali. Lama-lama konsentrasinya buyar, apalagi di luar si Bejo, Tono, dan Selamat teman-temannya sudah dari tadi manggil-manggil namanya, mengajaknya untuk bermain-main. Kawan-kawan lainnya bermain dengan riuh di depan rumahnya. Suaranya ramai sekali, sebentar-bentar mata Karno melirik ke celah bilik kamarnya. Ayo Karno, hafalkan huruf Jawa ini di luar kepala. Ha, na, cara, kada, tasawala. Berkali-kali bapaknya membaca huruf yang ditulisnya di sebuah buku kosong dengan cepat. Karno berusaha untuk menghafalnya, namun susah sekali mengingat-ingat kalau kepalanya sedang tidak mau diajak bekerjasama. Ia betul-betul sudah jenuh. Daripada terkantuk-kantuk di sini, lebih asik bermain eretan dengan memakai daun yang tumbuh di luar halaman. Karena tidak tahu apa namanya. Ujung daun itu kecil lalu melebar di pangkalnya. Tangkainya panjang dan kuat seperti dayung. Anak-anak di kampung itu biasa memainkannya sambil berlomba kecepatan. Seorang duduk di bagian daun yang lebar ini, yang lainnya menarik tangkainya. Tangkai yang panjang itu seperti kuda menarik gerobaknya. Karno, jangan melamun. Ayo ulangi, perintah bapaknya. Ha, na, ca, ra, ka. Karno tergagap. Ya, teruskan. Da, ta, ya, data. Karno mengulangi lagi sambil berusaha keras mengingat huruf selanjutnya. Ya, apa lagi? Potong bapaknya, tidak sabar. Karno memelototi huruf di buku itu, tetapi otaknya benar-benar sudah buntu. Bapak melotot, prak, digebraknya meja dengan sangat keras. Tidak hitung berapa kali aku membaca huruf itu, hari Bapak. Karena tak menjawab, tubuhnya gemetaran. Bapaknya mendengus kesal. Bagaimana bisa aku jadi orang kalau takmu tumpul begitu? Lihat, baca baik-baik. Ha, na, caraka, data, sawala. Seru bapaknya sambil menunjuk huruf dalam buku ini. Dengar, hari ini juga kau harus bisa menghafalnya. Lalu tulis huruf-huruf itu 50 kali hingga kau dapat mengingatnya. Mengerti? Karena menghabiskan waktu seharian melakukan perintah bapak ini. Huruf-huruf itu sebenarnya bisa dihafal dengan baik, andai saja bapak memberikannya waktu sebentar lagi. Pelajaran dari bapak juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Karno. Suatu ketika Karno sedang memanjat pohon jambu di pekarangannya. Di pekarangan rumahnya, tanpa sengaja Karno menjatuhkan sarang burung. Melihat kejadian itu, bapaknya marah, bukan kepalang. Karno, bukan kau sudah kuajarkan untuk melindungi dan menyayangi makhluk Tuhan, bentak bapaknya. Ya Pak, saut Karno gemetaran. Kau tahu apa burung dan telur itu? Ciptaan Tuhan Pak, tetapi aku tak sengaja menjatuhkannya. Bapaknya tidak berkata-kata lagi. Dihampirinya Karno sambil menggenggam sebuah rotan. Pucatlah wajah anak itu. Ampun Pak, katanya. Tak ada jawaban yang terdengar, hanyalah bunyi pukulan rotan di pantatnya. Sambil menggigit bibir menahan sakit, Karno terpaksa menerima hukuman atas ketidaksengajaannya itu, mengobati lukanya dengan ramuan tradisional dari tumbuh-tumbuhan. Bapak mengajarinya dengan keras supaya disiplin dan pintar. Karena diam saja dengan nasihat ibunya. Kau tahu nak, ibu banyak lakukan trikat untukmu. Ibu juga sangat ingin kau jadi pria sembah banyak orang seperti bupati. Tidak Bu, aku tak suka disembah semua orang.
Karno bangkit dari tidurnya. "Lalu kamu mau jadi apa, nak?" katanya. "Aku mau jadi insinyur." "Itu loh, Bu, tukang membangun." "Membangun apa?" "Membangun apa saja, membangun rumah, gedung. Kalau perlu aku akan membangun negara biar kita bisa merdeka sehingga Belanda tak bisa menjajah kita lagi." Dengar itu mata ibunya berkaca-kaca. "Ah, Karno, semoga cita-citamu kelak menjadi kenyataan. Ibu dan bapaknya akan berjuang sekuat tenaga mencarikan biaya untuk pendidikan." Di bagian yang ke-6, yang ke-6 berjudul Yuna yang baik hati. Di rumah Karno ada seorang pembantunya bernama Yuna, yang sudah dianggap keluarga sendiri. Sarina namanya. Karno biasa memanggilnya Yuna. Setiap hari Yuna membantu ibu melakukan pekerjaan rumah tangga, tetapi ia sama sekali tidak digaji karena ibu dan bapaknya tak sanggup untuk membayarnya. Jadilah Sarina hanya ikut makan dan tidur di rumah itu. Yuna, wanita yang baik hati, akrab sekali dengan Karno. Setiap malam ditemaninya tidur di dipan sempit yang sudah tua. Kalau Karno sudah terlelap, diselimutinya ia dengan penuh kasih sayang. Suatu siang Karno lapar sekali. Ia ingin makan, tetapi lauknya belum ada. Ditemuinya Yuna yang sedang memasak di gubuk kecil dekat rumahnya. "Duduk di dekat sini, No," kata Yuna tanpa melepaskan tatapannya. Dari kuali di hadapannya Karno mengambil dingklik dan duduk di sampingnya. "Sabar ya, tunggu sebentar lagi, makannya belum masak," kata Yuna lembut karena Karno menatapnya. "Mengapa, Yuna?" "Baik sekali, karena Yuna sayang sekali kepadamu, seperti pada darah daging sendiri." "Tapi Yuna kan bukan ibuku." Yuna tersenyum, "Karena semua manusia di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Kita semua bersaudara, walaupun tidak memiliki pertalian darah. Karena itu kita harus saling mengasihi. Lihat aku bukanlah siapa-siapa untukmu, tetapi aku menyayangimu." "Aku juga sayang pada Yuna." Karena dengan mata berbinar, "Tetapi aku tak sayang pada orang-orang yang tak kukenal." "Kasih sayang itu bentuknya tidak seperti yang kau bayangkan. Kasih sayang pada orang lain bisa diwujudkan dengan saling membantu dan menghormati, tidak merusak dengan berbuat kejahatan." Begitu ya, gumam Karno sambil menerawang. Yuna mengangguk. "Dengar Karno, yang paling utama, kau harus mencintai ibumu juga keluargamu. Namun kau pun harus mencintai rakyat jelata dan manusia pada umumnya. Kau tahu mengapa? Karena kau adalah bagian dari mereka. Demikian pula sebaliknya, mereka adalah bagian dari dirimu. Kau paham, Karno? Kita hidup dalam satu dunia yang saling membutuhkan karena kita adalah makhluk sosial." Karno mengangguk diam-diam. Karno kagum dengan pembantunya itu. Yuna tidak sekolah tapi ia pintar sekali. Kata-kata Yuna sangat berpengaruh dalam kehidupannya. Ajaran Yuna selalu diingatnya baik-baik. Ketika Karno beranjak besar, Yuna tak lagi tinggal di rumah itu. Karno merasa sangat kehilangan dan juga kesepian. Walaupun Yuna sudah tak ada, Karno tak pernah melupakannya. Baginya, Yuna bukanlah wanita biasa. Ia mengajari Karno tentang kehidupan dan cinta kasih pada sesama. Terpaksa Karmini menggantikan Yuna, menemaninya tidur di dipan yang reot. Itu meskipun sebenarnya ia merasa tersisa, bukannya bisa tidur enak, badannya malah sakit-sakitan semuanya setiap bangun pagi. "Memangnya aku bola yang bisa kau sepak semuamu?" gerutu Karmini. "Duh, begitu sengoknya, memangnya kenapa sih?" tanya Karno penasaran. "Kenapa katamu? Apa kau tak sadar semalam badanku kau sepak-sepak berkali-kali hingga terguling ke tanah?" Karmini gregetan. "Oh itu, maaf ya kalau sedang tertidur. Memang aku suka bermimpi main sepak bola seperti anak-anak Banner Belanda itu," katanya kalem. Tentu saja Karmini mengamuk, apalagi ketika melihat adiknya melongo dengan tatapan yang tak berusaha alias polos. Karno jadi bingung. Ia tetap tak dapat menemukan di mana letak kesalahannya. Di mana-mana orang sedang tidur itu ia tak sadarkan diri, pikir Karno. Biarpun setengah mati aku berusaha tidak bergerak, kalau sudah pulas ya kebablasan juga. Jurus-jurus sematku itu pasti tak dapat ditahan.
Lama-kelamaan Karmini menyerah juga. Ia ngambek tak mau lagi menemani adiknya karena terpaksa tidur sendiri. Tetapi itu tak berlangsung lama. Di kemudian hari karena mempunyai kawan sedipan yang baru yang tak pernah protes karena kalau kena tendang. Namanya Kiar, seekor anjing campuran yang setia menemaninya. Baik sekali kau Kiar, kau tak pernah mengamuk-amuk padaku kalau aku sedang bermimpi main sepak bola, kata Karno sambil mengelus-ngelus bulu Kiar. Mendengar perkataan tuannya, anjing malang itu hanya menggonggong atau melenggu.